wabarakatuh. Perkenalkan, saya Senullah dari kelompok 1. Saat ini bertugas sebagai staf sekretariat pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Video ini saya buat sebagai tugas praktek belajar lapangan atau PBM peserta diklat PDPS gelombang 1 angkatan 7 tahun 2022 di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta, Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dalam tugas saya berada di Balai Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Jalan Pahlawan 5 Sidoarjo, Jawa Timur. Sekilas tentang Balai PMKS Sidoarjo. Pada tanggal 27 Februari tahun 1975 sampai 1976, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Departemen Sosial Republik Indonesia membangun sebuah panti dengan nama Panti Rehabilitasi Sosial atau PRS dengan subjek penanganan gelandangan, pengemis, dan orang terlantar. Kemudian berubah nama menjadi Sasana Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Orang Terlantar. Namun pada tanggal 23 April 1994 namanya berubah menjadi Panti Sosial Bina Karya atau PSBK Mardi Mulyo Sidoarjo. Lalu berubah nama lagi menjadi Unit Pelaksanaan Teknis Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis Sidoarjo. Dan pada tanggal 9 November 2016 Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Sidoarjo dengan subjek penanganan 5 PMKS yaitu gelandangan, pengemis, gelandangan psikotik, anak jalanan, dan wanita tunasusila. Balai PMKS Sidoarjo mempunyai visi penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dari sudut-sudut jalanan di perkotaan. Sedangkan misinya meningkatkan kualitas SDM profesionalitas pelayanan terhadap PMKS jalanan, meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi mekanisme kerja penanganan PMKS dengan pemerintah kabupaten kota, mengembangkan jaringan kerjasama dengan kelompok profesional dan perguruan tinggi untuk pengembangan metode dan teknik pelayanan. Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Sidoarjo mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas dinas sebagai penampungan pertama dan atau sementara pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi klien gelandangan, pengemis, gelandangan psikotik, wanita tunasusila, dan anak jalanan, ketatausahaan, serta pelayanan masyarakat. Sedangkan fungsinya adalah penyusunan, perencanaan, program dan kegiatan Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Sidoarjo, pelaksanaan seleksi calon klien, pelaksanaan pelayanan sosial, pelaksanaan rehabilitasi sosial, pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar klien, pelaksanaan konsultasi pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Penyiapan bahan dukungan teknis pembinaan lanjut sampai dengan pemutusan kontrak pelayanan. Penyiapan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerjasama, perlindungan, pelaksanaan ketatausahaan, pelaksanaan monitoring, evaluasi, serta pelaporan, dan yang terakhir pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dinas Sosial. Adapun persyaratan kriteria klien untuk masuk pada Balai PMKS Sidoarjo adalah sehat jasmani, tidak berpenyakit menular, tidak sedang dalam keadaan sakit yang memerlukan perawatan medis, rawat inap, atau cacat berat, tidak sedang berurusan dengan aparat penegak hukum, mampu beraktivitas untuk diri sendiri, bersedia diasramakan, bersedia mentaati tata tertib dan peraturan Balai PRS PMKS Sidoarjo, membawa surat pengantar rujukan dari instansi pengirim atau kepolisian. Adapun karakteristik atau ciri penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah berpenampilan kotor sebagai penderita penyakit, tidak mempunyai penghasilan tetap dan terlantar, ditolak oleh keluarga, tulang punggung keluarga, tak teratur, liar, serba terbatas kecerdasan, kebersihan, pendidikan, sopan santun, dan lain-lain. Memiliki cara pandang yang berbeda, berperilaku tidak sesuai dengan norma kehidupan bermasyarakat, tidak sadar dengan masalah,
Adapun beberapa keterampilan dasar pekerja sosial pada Balai PMKS Sidoarjo yang digunakan adalah keterampilan dasar dalam praktek pekerjaan sosial, kerangka keterampilan, body of skill, pekerjaan sosial yaitu serangkaian keterampilan teknis yang berdasarkan kerangka pengetahuan yang dikuasai oleh seorang pekerja sosial yang diperolehnya melalui pelatihan keterampilan, praktek belajar kerja magang dan atau praktek lapangan dari standar kompetensi pekerjaan sosial Departemen Sosial Republik Indonesia. Keterampilan pekerjaan sosial dapat digolongkan ke dalam 4 kategori sebagai berikut. 1. Keterampilan komunikasi yang mencakup observasi, wawancara, mendengarkan, komunikasi efektif, menjelaskan sikap dan perasaan, menjelaskan pilihan dan lain-lain. Keterampilan menjalin dan mengendalikan relasi yang mencakup menjalin dan membina rapor, membuat kontrak pelayanan, memberikan dukungan dan semangat berinteraksi dengan orang lain, menciptakan dan membina kerjasama. Keterampilan intervensi yang mencakup broking, mediasi, advokasi, konseling dalam berikan pelayanan kepada penerima program pelayanan kesejahteraan sosial. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.